Masih bab 4 ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi cenderung pada siang ya, menentramkannya ya. Jadi sekali lagi di Arab ini, karena perkara hati itu yang paling berbahaya kalau gundahnya di malam. Itu sudah efektif pun. Jadi kalau hati antum sampai nggak bisa tidur itu penyakitnya nggak kronis. Tapi kalau siang nggak kronis. Ya, tapi perintahnya siang ini ya. Wilayah tajakur masuk ke sana. Karena ini yang namanya zikir, ingat Allah kan. Ya. Sedangkan wirid di ulama syariat ini banyak perhatian khusus, sering salah makna. Padahal itu adalah tangga, pengantar. Wirid itu pengantar, tangga. Bisa disebut konsep selawat. Makanya wirid panjang. Karena tangga itu kan gak ada yang pendek. Jalan itu gak ada yang pendek, panjang. Di wiridnya lama banget. Jadi jangan sampai antum zikir tapi wirid. Antum zikir tapi wirid, maka antum terbakar. Dan itu otomatis tubuh antum panas. Aduh, tambah susah lagi ngaji ini. Ya. Jadi kalau antum sampai terbakar, nggak bisa gerak-gerak, muter-muter sendiri, berarti dia berpikir. Sampai nggak? Bisa kelihatan? Jadi ternyata nafi banget ingat Allah itu nggak gampang, bro. Nggak gampang. Kenapa? Karena itu yang jeger masuk tuh. Bukan korin, yang jeger masuk. Jadi pangkatnya beda. Kalau tadi kopral udah mulai mayor nih naik. Wah, ini nggak kemampan sama kopral nih. Nyodoknya beda itu. Nyelip dia, pas mau turun ditutupin ke bawah. Panas. Itu yang dibakar. Maka kodam-kodam makhluk baik itu membakar. Jadi makna membakar secara spiritual beda dengan makna pembakar secara mbah YouTube kalau menerangkannya. Ada secara umum, hati-hati. Ya. Nanti kalau di YouTube nggak ada zikir itu terbakar, bid'ah katanya, ngaco nih orang. Karena lapisan dia memahami secara konsepnya itu tidak tepat. Padahal itu bukan konsep di wirid, tapi konsep di tadzakur. Ya. Kalau tadzakur udah ada energi yang berbeda. Ya, energinya berbeda. Zikir ingat Allah. Wirid ini perhatian khusus itu banyak oleh para ulama. Kenapa? Karena menggunakan hukum-hukum logika. Ya. Secara umum itu banyak dilaksanakan oleh umat. Wiridan banyak kan? Nah, jadi antum terlalu banyak naik kereta jalan. Jadi jalannya itu nggak pakai Google Map. Jadi muter aja di situ sampai mati muter deh. Nah, jalan yang lurus kan nggak muter, Pak. Ihdinas siratal mustaqim itu kan nggak muter. Iya kan? Ingin sampai jalan yang lurus harus ada apa? Ada yang mandu, ada petunjuk. Baca rambu. Mau digampangin hukum-hukum syariat tanpa ada petunjuk, tanpa ada guru. Menuntun syalik, berjalannya ruhani. Tanpa guru ruhani, antum nyasar. Demi Allah, antum nyasar. Demi Allah, bersyukur
Andung coba ikhwan di sini andung cangkokkan kepada yang wilayah lebih di atas, bukan yang duduk ya. Di atas lagi. Karena ini personal itu beda-beda. Ada yang sukanya pakai beca, maka kendaraannya beca. Ada yang sukanya pakai Pajero, maka kendaraannya Pajero. Ada yang Grand Livina ya Pak ya, pakai Grand Livina. Wasilahnya Grand Livina, gitu. Nggak sama kan? Itu kodrat jalan kan beda-beda. Kira-kira gitu. Jangan dibagusin jalannya Pak. Yang penting lancar aja Pak. Kalau dibagusin jalan habis duit Pak. Stop aja Pak. Yang penting apa Pak? Bisa jalan Pak ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Nyaman Pak. Ya. Jadi wirid itu banyak digedein oleh ulama. Secara otak antum mendapatkan barokah ulama dahulu, anu ajarin. Kalau antum ingin dituntun, itu barokah ulama dahulu. Ya, jadi ruhani. Ya, antum bacakan kitabnya ya. Antum bacakan. Ini pusing-pusing ya antum nih. Ah gini, karena harus ke sini ke wilayah bait ini. Karena kayak antum udah masukin warid. Warid ya. Warid itu antara tajakur, warid, jatiyah. Hukumnya warid. Nah ada ulama yang memasuki putaran di atas jatiyah, di jatiyah dengan warid, tapi salah mengungkapkannya. Jadi pusing orang. Siapa ulamanya dong? Enggak boleh itu, enggak boleh disebutin. Enggak boleh. Dosa nanti. Anu lurusin aja lah. Ini bukan perdebatan tapi kritik. Kritik kan boleh kalau yang baik. Mudah-mudahan antum mendapat barokah ulama dahulu ya. Antum sebut dahulu ya. Bukan enggak ada dahulu itu. Antum bacakan kitabnya ya, Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Siapa tahu di antum ini ada yang membehit dari Asy-Syukandari. Keren hikmahnya nanti. Mau? Alhamdulillah gitu jawabannya ya. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan begini. Dauna lana tahada anil ibadil adina ladaihim ibadatun sakiyatun muakadatun li anakilahuma lahu makanatun karimatun andallah. Gitu artinya. Jangan kita menganggap rendah hamba yang memiliki wirid. Nggak boleh. Orang syariat yang banyak wirid jangan dianggap rendah. Dan ibadah tertentu di atas wirid. Nggak boleh. Karena keduanya memiliki kedudukan yang sudah ditetapkan di sisi Allah. Ada orang yang nggak mau masuk torekot, loncat, putar-putar di wirid saja. Itu kehendak Allah juga nggak? Ada orang yang loncat langsung baru 2 bulan langsung jikir, ya kebakaran lah dia, ya kan? Ada ketetapan Allah juga. Jadi campur tangan Allah ini sudah ditangkap sama hikam. Ya, itu kehebatannya Asy-Syukandari. Ya. Lalu dia melanjutkannya begini. Idaro aita abanyu ayinullah fi hirasatin waridihi warid wa yudimuhu fi misli hadihil halati walakinahu la yatalaqa Musa ada tahu li fataratin tawawilatin fala tastahina bima atahallah atahullahu lahu lumis haradi anak kalam tarahu alamatul hakimi au nuril jamili limuhabbillah bidalika abdi laulam takun hadiatan ala syakin waridan lama kan hunaka syarkiun bil tobat
Jika engkau melihat seorang hamba sudah ditentukan oleh Allah, tetap menjaga wiridnya saja, dan dilanggengkannya itu wiridnya saja, tidak naik-naik ke zikir. Termasuk puja-puji 33 kan? Ya. Kan itu hadis. Dilanggengkan sampai mati di situ saja. Dalam keadaan demikian, namun lama ia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan sampai engkau meremehkan apa yang Allah telah berikan itu kepada orang tadi yang dilanggengkan. Hanya karena engkau belum melihat tanda orang yang berpikir arifun, ataupun cahaya indah seorang pencinta Allah. Dia bisa bertahun-tahun hanya melakukan ibadah wirid saja, karena dia hanya mengharap cinta Allah. Kalaulah bukan karunia berupa warid, jadi warid itu karunia, naik itu limpah karunia, tentu tidak akan ada wirid. Hebat nggak pola berpikir ulama dulu? Kalau hidup dia di zaman sekarang, antum nggak profesor lagi naruhnya nih anak. Ini orang, betul. Luar biasa ini. Maka ada yang disebut al-hikam itu hampir mendekati kedua dari Quran. Walaupun nggak mungkin disamakan kan. Nggak bisa. Kalau Quran wahyu. Bahasanya kayak gitu hebatnya. Nah kalau antum ngerti kosakata dari bahasa-bahasa beliau dari Arab, bisa nangis itu. Itu hikam. Jadi wirid merupakan amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah juga. Gat yang panjang, kalau Al-Ghazali menyebut gitu. Jalan gat yang panjang. Ya. Dalam bentuk apa? Wirid itu. Wasilah. Ya. Tawasul. Nah, ini yang sering jadi masalah oleh ulama-ulama sekarang. Wasilah, tawasul, bid'ah. Wasilah, tawasul, apalagi sesat. Lah antum yakin ya mau langsung ke Allah? Boleh. Makomatnya di mana? Listrik aja ke sini pakai pengantar Pak ya. Ya. Logik kita berpikir ya. Tolong hargai ibumu yang kamu jadi ada. Hargai gurumu yang kamu bisa ngaji. Betul kan? Hargai itu. Kirim Fatihah, jangan pelit. Kirim aja. Itu wirid. Makanya wirid panjang. Jadi kalau ditanya wirid itu apa? Menghargai aja. Bonceng aja. Nah udah di ujung stasiun, ada disiplin ilmu lagi. Kadangkala baru sampai di stasiun udah disamakan di surga. Jadi jangan remehkan orang yang berputar-putar di syariat. Jangan remehkan, nggak boleh. Sama, amalan wirid itu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang anda takutkan, syariat bawah, nggak level sama saya. Level antum, ilmu antum di mana? Walaupun itu ulamanya dari NU, nggak tahu. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh. Ada dong, banyak. Dia halus, arif ngomongnya, tapi sudah memojok. Kan nggak tahu karunia Allah itu ada di dirinya. Makanya wilayah pribadi jangan diungkapkan. Kalau antum ingin matang. Nah. Jadi wirid itu dilakukan secara telaten, taat, istiqomah, teratur. Biasanya wirid ini pemberian dari mursyid. Ya, biasanya beda dengan wirid yang mujmal. Ya. Atau guru spiritual yang dianjurkan untuk diamalkan. Jadi wirid, masing wirid beda-beda kan? Beda. Namanya kalau majelis aurat. Tuh, perbedaannya ya. Nah, sama aja wirid. Wiridan. Satu wirid nggak bisa diperdebatkan, beda-beda. Kalau lebih tingkatan, tapi ada yang sifatnya syariat umum. Selawat. Namanya habaib, salawatan. Ya. Nah, itu umum boleh pakai. Jadi cari aman aja doang. Ya, selawatan aja. Nah gitu cari aman. Ya.
Jadi ini diusahakan sedapat mungkin tidak terputus ya kalau wirid. Dalam nasab sambungan, kalau stasiun ini, nggak boleh. Sama dengan hadis. Ya, jangan terputus. Berbeda dengan zikir, udah sampai. Kan zikir udah sampai. Ingat, zikir apa? Zikrullah. Nah, kalau zikir saja, kapan saja amalkan. Duduk. Di Quran, zikir itu kapan saja diamalkan. Karena zikir, pengertian mengingat itu di kepala. Antum maaf ya, sedang BAB bisa zikir gak? Jangan bohong nih, bisa kan? Nggak masalah, tapi jangan dibawa zikrullah. Usahakan kan? Itu aja kuncinya. Jadi amalan zikir kapan saja. Zikrullah tunggu dulu. Ada wilayah suci. Paham ya? Nah, jadi tolong diingat itu. Nah itu kadang-kadang rewel Pak. Aduh pas maksiat zikrullah ya. Allah mengampuni kan itu. Itu yang disebut tobat. Tobat hati itu gimana sih gitu ya. Zikir diamalkan kapan, di mana saja tanpa terikat tata cara, aturan tertentu kan? Bisa ngikat pikiran? Enggak. Iya kan? Pengen diikat pikiran, harus. Pikiran sumber dari mana sih? Pikiran itu kalau ibarat kendaraan itu bukan paling depan. Bukan. Pikiran bukan disetir. Ya, bukan. Pikiran itu lampu mobil. Bukan ban. Nah, ini salah tempat nanti pikiran ditaruh di ban. Pikiran taruh di setir, ngaca tuh. Pikiran gak ditaruh di setir. Kalau setir itu sudah yang membawanya, yang menciptakan mobil itu hebat gak? Berarti antum harus mendekat yang menciptakan ya. Jadi gini, kalau antum ingin pakai mobil diciptakan oleh Alfa Edison, nah, antum deketin Alfa Edison, nah, dia pasti tahu, pasti, udah, Alfa, antum yang bawa, pasti pinter tuh, betul kan? Pasti. Jadi wirid itu, zikir itu bisa diamalkan kapan saja, di mana saja tanpa terikat tata cara dan aturan tertentu. Wirid sejatinya merupakan amalan praktis, ya. Praktis, ada di syariat, ada di tarekat, ada di syalik. Di syariat ada. Umumnya setelah wirid apa? Doa. Ya, doa. Kalau di tarekat, dekat. Beda nggak? Hadir, hudur. Kalau di syariat setelah wirid doa. Di antum serangka. Kalau di tarekat hadir, mendekat. Naik lagi. Anu nggak boleh nyebut basatu gitu. Nanti takut dipenggal. Jadi wilayah iliyin beda itu. Iliyin kan paling tinggi. Makanya surga itu berlapis-lapis. Karena otak kita juga kehendaknya berlapis-lapis. Jadi kalau ditanya surga udah ada di sini. Gitu aja. Kan nanti dong. Iya, antum nggak ngerti ilmu waktu. Wakat. Jadi wirid itu seluruh amalan ada di syariat, ada tarekat, ada salik. Orang yang sudah biasa istiqomah mengamalkan wirid, akhirnya kecanduan, ketagihan. Mentok. Percaya nggak kalau kita innova, zikir, ingat innova, tapi dia wirid, berjalan.
Ketagihan nggak? Udah bener nih, dapat motor. Belum Innova nih, baru sampai motor. Oh, ketagihan nggak? Naik levelnya. Wirid. Apakah boleh diamalkan? Kalau sudah duduk di tingkatan torekot yang bersalin, yang berjalan, hilangkan tadi. Itu makomat. Kalau sholat gimana dong? Sholat itu kewajiban, bro. Iya. Orang yang sudah mengalami makna wirid akan merasakan warid. Nah ini pas mentok kok begini-begini aja nih. Kadang-kadang mundur. Nah, masuk warid. Warid efek spiritual dalam bentuk suasana batin damai, tentram, tenang. Sebagaimana halnya zikir, wirid, tafakur, salah satu media, semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau udah efek tenang, Anu nggak bisa ngomong lagi nih kondisi itu. Ya, kita pahami dulu ke bawah. Iwan Anu ya Rahimahumullah. Perbedaan ulama dulu dengan sekarang adalah ulama dulu itu pengagum ilmu, sedangkan sekarang pengagum perbedaan. Itu aja. Setuju nggak? Coba antum bayangkan Imam Syafi'i tahu? Imam Mazhab kan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i demi Allah itu bertawasul, berwasilah kepada Abu Hanifah. Ada kitab yang tunjukin. Imam Syafi'i jago fikih, Abu Hanifah jago fikih. Dua-duanya pakai wasilah dan tawasul. Imam Syafi'i sendiri bertawasul kepada Abu Hanifah. Mau dibitahkan gimana? Nggak baca kitab antum? Ayo. Padahal Imam Syafi'i itu sering mengkritik Imam Abu Hanifah. Silakan baca kitabnya. Di masa hidupnya nih, anehnya sekarang kok ajaran tawasul disesatkan, torekot diserahkan, wasilah diserahkan. Kan aneh. Qala tamitu Syafi'ah. Syafi'i yakulinilah at-tabaruk bihanifata tawajiu ila qabrihi kul yaumin jahiran faida kuli hajatul sholatu rokata aini. Ini kitabnya, judul kitabnya Hujah Ahlul Sunnah bab tawasul halaman 121. Cari bukunya tuh. Imam Syafi'i. Cari aja bukunya. Jadi kalau kita mau mendebat, membela wasilah, tawasul, torekot, harus pakai ilmu. Ini buktinya. Beliau yang ngarangnya. Jadi syahih. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi ada bukti. Itu gunanya kita. Islam itu sangat ilmiah. Sepakat? Makanya agak keteter kalau kita mengandalkan bisa ngaji, bisa dapat rezeki, ngaco nanti nih. Rezeki udah nggak dikaji di sini. Rezeki itu dia ngejar kita, seharusnya gitu. Setuju nggak nih? Setuju ya? Kalau masih ngejar-ngejar supaya dapat istri kan ya ngajinya udah keulakan. Ulakan bukan ulakan Syekh Burhanuddin, itu ngaji tubuh. Beda lagi. Bab tawasul halaman 121, Hujah Ahlus Sunnah itu masalah tabaruk, masalah wasilah. Ya, silakan baca nanti antum artiin sendiri. Bukunya banyak kok. Mudah-mudahan ketemu. Hujah Ahlus Sunnah. Kalau tidak salah pengarangnya Syafi'i aslinya ya. Tapi sudah banyak terjemah. Babnya tawasul halaman 121. Ya. Betapa terkenalnya Imam Syafi'i, ulama mazhab yang paling banyak mengkritik Abu Hanifah. Imam mazhab juga mazhab Hanafi dalam tatanan ilmu fikih.
dalam tatanan ilmu fikih ya. Karena beliau tidak percaya adanya ihtisyam, berbeda pendapat. Jadi Imam Syafi'i nggak percaya dengan adanya ihtisyam, sedangkan Abu Hanifah ada ihtisyamnya. Imam Syafi'i itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh dalam ruhani, tapi berbeda pendapat dalam fikih, nggak masalah. Jadi kalau terjadi misalnya kunut tidak kunut, nggak masalah, nggak masalah. Itu bukan khilafiyah kita, dan itu justru keren kalau kita mau menggali ke sana. Ya. Kenapa? Karena kalau di Jawa itu harus pakai suruh kunut, kalau di Minang nggak perlu pakai kunut. Kenapa? Wilayahnya gitu. Ya. Antum mau nyari daun serawung di sini, raruku namanya. Serawung di Jawa Barat sama dengan gitu, ilmunya gitu deh. Itu mau didebatin, harus ada serawung di sini, kan nggak bisa, betul kan? Gitu. Kenapa kok gitu ya? Nanti deh pemahaman itu, levelnya beda itu. Sebenarnya itu bukan level lagi fikih, udah beda lagi. Masa itu yang dipermasalahkan? Ya. Nunjuk, jangan dipermasalahkan. Di Mekah Allahu Akbar, nggak sedekap Pak. Allahu Akbar, beda-beda ya. Dia begitu memang makannya combro. Combro di sini kan. Ada sagu di sini ya, makannya sagu dia. Gitu bahasanya. Ya. Yang duduk kata siapa? Ada gurunya ngomongnya kayak gitu, jadi nukil aja. Ada perbedaan ihtisyam. Jadi Imam Syafi'i itu tahu betul Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh pada masanya. Jadi karena solehnya, mau tahu ya, itu dari kitab tadi juga diterangkan. Karena Abu Hanifah begitu solehnya, kalau ketemu orang yang berutang, misalnya ada orang berutang ya, pada beliau nih, beliau sembunyi. Kenapa? Karena takut orang yang berutang itu malu. Kebayang nggak solehnya itu? Itu ada di kitab. Antum dikejar-kejar orang yang berutang tuh. Bisa nggak soleh kayak gitu? Wah, orang itu berutang sama saya. Ngumpet dia. Ngumpet nggak mau ketemu, bilang saya nggak ada. Itu Abu Hanifah. Jadi amalan soleh itu bisa dilihat kayak gitu tuh. Bayangin orang sekarang, ada nggak? Hamba utang, baik, malu kan? Nggak pakai itu kayak gitu ulama dulu. Makanya dia bertawasul. Begitu solehnya. Kebayang kan? Dan itu diterangkan di kitab tadi. Jadi kalau sebelum zikir kita itu wirid, aurat dulu. Kan wirid itulah yang disebut berwasilah, bertawasul. Setuju ya? Nah, bedanya yang pertama dan kedua, seolah-olah yang aktif adalah manusia. Antum kalau wirid yang aktif mana? Pikiran, manusia, makhluk. Sedangkan yang ketiga tafakur. Kalau sudah sampai tingkatan tajakur, tafakur tadi pasif. Tahu pasif? Biarkan tapi jangan diyakini. Itu pasif. Natural nggak nih bahasanya? Ini diajarin sama guru yang duduk nih ya. Beliau tuh. Kalau antum sudah sampai makomat masih duduk di tafakur, itu masih ada kepikiran, maka biarkan berpikir, tapi jangan diyakini. Paham nggak? Jangan diyakini, karena pikiran itu sering dimainkan, baik oleh atribut antum maupun oleh makhluk lain. Sampai
ibarat identitas, nggak dekat banget sama kita. Pikiran itu nggak dekat banget sama kita. Masya Allah, sampai sini maksud yang disampaikan karena kosakata itu susah. Kira-kira mafhum kita, paham ya? Ini kan amalan kita pas kita munajat. Ya. Jadi tidak ada kata-kata ya. Tafakur kan nggak ada kata-kata. Yang ada hanya keheningan aja, insya Allah. Karena itu tafakur kelanjutan dari zikir. Setuju kan? Itu spiritual. Zikir dulu, tafakur dulu. Zikir, tafakur. Kalau antum sudah berbiasa tidak meyakini pikiran, berarti antum sebelum berpikir sudah zikir. Nggak kepikir. Aduh, susah itu. Kira-kira paham nggak? Jadi susah menghentikan pikiran kalau antum tidak ngerti zikir. Kan benar. Zikir dulu, tafakur dulu. Kalau antum sudah bisa tidak meyakini pikiran, maka antum sudah mengawali zikir. Jadi zikir di mana letaknya? Nggak ada di depan, nggak di belakang, nggak ada waktu. Kapan saja. Yang mana? Zikrullah. Itu ilmu wakat. Adanya di kitab ilmu waktu. Karangan siapa? Abu Langit. Nanti aja lah ya. Nah, ilmu wakat. Rasulullah bersabda. Ini yang kutip ya dari kitab Hadaik Al-Haqaiq karya Al-Razi. Ada hadis yang menyatakan dari kutipan ini, syatu ta'amuli kairun min sunati laila ibadati. Tafakur sejam lebih baik daripada setahun ibadah. Bukan zikir. Setahun ibadah. Ibadah bukan fardu ini. Setahun ibadah sunat. Nah, duduk ini. Jangan kemana-mana nih. Ritualnya. Jadi hebat tafakur. Tafakur yang mana? Tafakur yang sudah sampai tadzakur. Itu maksudnya. Kalau tafakur sejam masih tafakur syar'i, maka bukan begitu pengertiannya. Hebatlah ibadah ini. Betul kan? Nah, gitu. Maka level kita berpikirnya beda. Nah, itu sebabnya yang namanya zikir. Zikir apa sih? Zikrullah yang benarnya secara Islam. Merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baru zikrullah. Upaya dulu. Zikir yang walau hanya dibaca sekali, namun pahalanya setara zikir satu malam. Zikir tersebut, zikirnya ya, zikir tersebut, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi. Catat. Karena antum sudah jelas makomat dari tafakur itu dinafikan, maka antum zikir. Maka zikir itu akan mengisi tafakur. Yang dibaca apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi. Ulang-ulang. Jadi wilayah ini ilmiah. Tahu nggak? Antum mau menjabarkan kesulitan memecahkan persoalan yang sifatnya ilmiah ilmu. Basmalah baca ini. Berarti ini akademis ya. Benar. Seorang guru kalau memecahkan persoalan yang sifatnya sulit dijangkau oleh pikiran, tapi bisa dipikirkan, baca. Subhanallah wa bihamdihi adada
khalqihi warido nafsihi wazinata arsihi. Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak jumlah makhluknya, keridoannya, luasnya aras Allah. Semua ilmu kan. Mudah-mudahan mobil itu. Itu amalan. Dan semua amalan ini bukan dari kitab ulama lama, itu hadis. Ya. Dengan zikir tadi kita bisa dekat dengan Allah, bisa memecahkan persoalan-persoalan ilmiah secara Islami. Sebetulnya amalan ini bukan ijazah lagi ya, karena konteksnya ada dasar kita paham apa itu tafakur, tazakur, wirid, aurat. Ya, kita hanya berzikir maka kita bisa dekat dengan Allah. Namun selain berzikir juga kita harus meninggalkan maksiat. Nah, ini terlalu tinggi kita lupa pula, nggak ditinggalkan maksiat kacau juga ya Pak ya. Nah, dasarnya tolong, ini maksiat ini yang paling bahaya maksiat batin ya dong. Ya, paling bahaya bukan maksiat zahir ya. Hilangkan dulu maksiat batin maka otomatis mengiring maksiat lahir. An-Nahl ayat 43 dibaca Iwan. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaannya ini coba kita tafsirkan. Lafaz Quran di situ orang yang berpengetahuan apa? Ahlul zikir. Berarti lafal ini sudah direvisi oleh otak yang berpikiran sekarang. Duduk ya? Coba baca ayatnya. Ahlul zikri, setuju? Diartikan artinya menjadi orang-orang yang mempunyai pengetahuan epistemologi dalam dapat memahaminya. Level syariat boleh. Seharusnya bertanya orang yang sudah tazakur, yang sudah ahli ilmu zikir. Duduk. Beda kan? Beda kan? Nah, bayangin maknanya. Ada kitab contoh kitab ya. Ada satu kitab memaknai ayat ini ada 4 level. Ada 4 level. Tahapannya ya, baru satu ayat ini. Kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib. Nama kitabnya. Pengarangnya Imam Fakhru Ar-Razi. Bukan Ar-Razi orang kayak kumbuh ya. Ya. Silakan cari bukunya. Itu 4 level itu memahami satu ayat ini. Kata beliau, kata kitab itu, arti dari makna yang terkandung tadi ahlul zikir bermakna ahli Taurat. Bertanyalah kepada orang yang ahli dalam ilmu kitab Taurat. Kan bisa begitu. Cari orang yang ahli Taurat. Udah jadi tanah semuanya kan. Makna kedua, ya, ahli dalam masalah
kutub masa lalu. Dan ketahui dari mereka bahwa para nabi adalah juga basyar, manusia. Jadi nanya ke wali. Wali susah dicari. Ahlul dzikir yang makna kedua. Kata kitab nih, bukan kata Nung ya. Kata beliau, Imam Faruk Ar-Razi ini, mudah-mudahan Allah meridhoi, menafsirkan Quran surat An-Nahl tadi ayat 43, yang ketiganya, level ketiganya, ahlul dzikri bermakna mereka yang ahli kabar masa lalu, ilmu wakat. Antum sering buntu masalah itu tersebab kabar masa lalu kan kabar masa depan. Tanya, berarti keberadaan orang-orang yang bisa meraba-raba masa lalu adalah ahlul dzikir, orang torekot. Ingat itu. Sebenarnya maknanya ada benar ada enggak. Kurang bijaksana nanti ya. Nah, makanya jangan heran ribuan lah antum berzikir, nanti ditanya tuh, mati gua kapan gitu. Antum jawab. Harus tahu ilmu syar'i kan, syariat. Wilayah Allah mana? Wilayah otak mana? Wilayah nafsu mana? Wilayah dada mana? Kalau dia tahu wilayahnya, orang itu bertanya ke wilayah mana, jawab ke wilayah itu. Kalau dia jawabnya kan ke wilayah nafsu, langsung aja jawab. Ang maksiat mah gitu. Udah sampai kan? Kalau wilayah kepala, yang cari hukum sabab, nggak sampai. Kalau kata buku, kan gampang jawabannya. Kalau bertanya wilayah hati apa? Beresin tuh, nih antum, niatnya. Jadi hebat nggak ahli zikir kalau ditanya bisa jawab? Sebenarnya nggak bisa jawab, tahu tempatnya. Itu ahli zikir. Bukan paranormal, bro. Makanya jadi bingung kalau nanya, doang. Kira-kira kamu kok kadai maju enggak? Pas menjawab kamu kok wilayahnya di bawah paru mah. Ang sarakah mah kan nggak enak kalau nyebut kayak gitu, Pak. Ala barasiat saya utanya jadi limau. Duduk nggak? Duduk ya. Oh kata Andu kalau klinik kita lawan klinik. Jangan ikutin. Jangan ikutin kaji itu, nggak ada gitu tuh. Enggak, kita nggak klinik. Kita ini ilmuwan. Islam sangat pro dengan ilmuwan. Paham itu? Tapi ada ilmuwan yang tidak terjangkau oleh akal. Allah ngasih perangkat. Menggunakan apa? Enggak menggunakan ini. Akan bingung tuh. Jadi gunain apa? Turunkan, lakukan amalannya saja, nanti pribadi antum yang tahu. Insya Allah. Maka ini disebut berbeda orang bertindak. Anu bukan nukil dari YouTube ya. Anu nggak mati. Pernah dengar abata? Alif bata? Alif bata. Gimana menafsirkan irama? Ini dari iktibar aja ya. Irama. Pakai akal. Konser yang ratusan orang untuk menjalankan satu musik dia bisa sendiri. Alhamdulillah ada orang Indonesia. Kalau dia langsung masuk wilayah torekot, keren banget deh. Itu kan nggak bisa. Nggak bisa orang-orang sama kayak gitu, nggak bisa. Sepakat nggak? Makanya kalau ada orang nyanyi hanya untuk senang diri, betul kata macamnya Pak Al, senang sendiri. Itu macam Pak Al, ada macam Andung, beda pola berpikirnya. Maka dia asik nyanyi. Tapi orang makan sendiri, ya gitu. Pergi sendiri, ya nggak bayar bodoh ting, gitu kan. Itu macam pribadi, itu kebaca. Disinilah ibadah sosial interaksi kita harus tetap jangan tinggalkan rohani. Gimana caranya? Ngaji dong. Sudah itu dikaji. Kan bahasa Minang gitu. Ngaji nggak dikaji jadi nggak? Enggak. Pakai kamu. Kasyaf. Melenceng-lenceng nggak ada diri salah, nggak apa-apa lah ya. Level keempat, bertanyalah kata kitab ini
kepada mereka yang berzikir dengan ilmu tahqiq. Oh, ini yang tinggi nih. Tahu tahqiq? Tahqiq itu makna yang lain. Istilahnya orang itu sudah pandai menjabarkan secara hukum iktibar makna. Kayak bola efek. Itu orang yang tahqiq. Dapatnya dari mana? Zikir. Dan sayangnya sampai titik dia tahqiq itu zikirnya harus nempel ruhaninya. Aduh, ini yang susah. Masya Allah, ya. Berdoalah supaya jadi alif bata. Kan gitu? Betul kan? Doain. Doain. Ada spesifikasi perintah dibumikan antum oleh Allah. Spesifikasi tugas antum apa? Bukan mujmal. Bukan ibadah saja maksudnya. Bukan begitu kemarin katanya itu. Ya. Bertanyalah kepada mereka yang berzikir dengan ilmu tahqiq. Tapi maknanya dengan makna yang lain. Juga ini dikatakan yang terakhir ini oleh Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, seperti diriwayatkan dari sahabat Jabir. Di sini saya dalam tahqiq ini, dalam pertanyaan lapisan keempat ini, jadi di kitab Mafatihul Ghaib ini ada sadaran dalilnya di makna keempat. La yambaghi li al-alim an yaskuta ala ilmihi walayan bagi al-jahil an yaskuta ala jahlihi. Kemudian Nabi menyampaikan ayat tadi. Jadi tidak sepatutnya seorang yang berilmu menyembunyikan ilmunya, walaupun ilmunya itu terkait dengan ilmu pribadi. Sampai makanya antum ngablak. Tapi lihat orangnya. Kalau terganggu kejiwaannya, stop. Beresin dulu kejiwaannya. Gantian ya, antum udah capek. Tapi antum nggak mau kena seperti Nabi Yunus. Mau duduk sini. Buka majelis. Buka majelis. Berat nu. Baduo dah baah. Baduo sih. Antum sudah ngumpul 7 makhluk. 14 makhluk. Dari 2 orang duduk. Kalau ikhlas antum buka majelis, sudah berapa? 14 ditambah 2. Sudah 16 ikhwan. Bila perlu, johirunnya hilang. Jadi antum di lapang bola nanti taklimnya. Orang lain menyebut gila bodoh teh. Yang penting kan action rohani dulu. Action johir akan ngikut. Yakin gitu? Udah, jangan khawatir. Tapi jelas, ilmiah, harus ada ilmunya. Enggak buka langsung buka misalnya di apa di kantor Bursa Efek Pak, jadi ngaco tempatnya, jadi nggak benar kan? Masa buka taklim di Bursa Efek Pak? Ada ya tutup lah. Di Bandung Jakarta Bursa Efek dibuat taklim beit lagi. Anu di sana nggak keluar tuh, nggak mau nih, karena ada larangan, nggak bisa, memang nggak bisa. Beda dengan yang disebut terapi ya, beda. Kalau terapi harus nolong itu lil alamin. Jangan lihat akidah, nolong itu. Jadi tidak sepatutnya seorang yang berilmu menyembunyikan ilmunya, dan seorang yang bodoh menyembunyikan kebodohannya. Artinya apa? Antum kalau ongok, oon, antum sembunyikan dosa. Udah jelas gue nggak ngerti, disembunyikan. Itu jadi pentalim itu repot. Pas nggak nyampe di kepala nyinyir. Jawabnya, ayo ongok gitu. Kacau banget, nggak bisa kayak gitu. Berat ya. Ulama dulu bayangin sabarnya.
layan bagi li al alim an yaskuta ala ilmihi walayan bagi al jahili ayaskuta al jahlihi. Jadi kalau jahil bodoh itu nggak boleh bersembunyi kan, jangan menyembunyikan kebodohannya. Jadi orang berilmu dengan akhlak dan adabnya harus berani tampil dengan hujah dan kesantunan akhlaknya. Sementara orang bodoh harus berani tampil menghilangkan kebodohannya. Yaitu menghilangkan kebodohannya apa? Mencari ilmu. Hukumnya apa? Ya udah, nggak perlu ngebahas di fikih. Ya. Di situ disebut ahli zikir. Nabi disebut. Disitulah ahli zikir. Jadi otomatis ahlul zikir ini otomatis berilmu, ilmiah. Jadi kalau ada torekot ahli zikir tidak menjabarkan fikih, tidak jadi mufasir, jangan ahli zikir. Betul ya? Jadi kalau ahli filsafat Islami, ahli tarbiyah, ahli tasawuf belum masuk ke wilayah zikir agak sulit nanti Pak. Agak sulit. Disitulah ahli zikir yang sesungguhnya diposisikan dengan orang bertanya yang berawal dari orang yang percaya dengan argumentasi, dalil dan logika. Dengan kata in kuntum la ta'lamun. Hal ini menunjukkan isyarat bahwa apabila kita tidak tahu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu, khususnya agama, dengan kata lain la ta'lamun, bukan dengan la taribun, bukan. Artinya ilmu-ilmu membutuhkan argumentasi dan dalil. Ya, maka pergilah pada ahli zikir. La ta'rifun. Maksudnya gini. Satu, maksudnya adalah ahlul ilmu yang sekaligus ahlul zikir. Diawali dengan ahlul zikir. Maka kamu akan menemukan ahlul zikir. Maksudnya gimana nih? Kamu ahlul ilmu, kalau ingin benar, praktekkan zikir, cari ahlul zikir. Jadi ada pembimbing, maka benarlah ilmunya. Begitu ilmiahnya Islam, ajarannya. Maka kamu akan menemukan ahlul zikir yang sesungguhnya pada person antum. Nah, sekaligus antum akan menjadi ahli ilmu. Itulah jawaban-jawaban yang aspek lahir, aspek dohir saja, bukan ke situ saja, tapi juga ada hikmah, kearifan, kebijaksanaan, makna yang sangat dalam, sampai titik iktibar tahqiq. Ya. Kedua, ahlul zikir saja terlihat secara zahir dari mata awam. Dan juga tidak terlihat dia sebagai ahli ilmu. Ahli ilmu dohir. Seperti fikih, tafsir. Padahal biasanya seorang ahlul zikir marifat sudah tentu paham hukum-hukum agama yang sifatnya pokok. Meskipun tidak tahu menyeluruh tentang tafsir dan fikih. Ahlul zikir di situ adalah ahlul marifat. Apabila kamu menghadapi persoalan-persoalan yang sudah tidak bisa dipecahkan dengan logika, tidak bisa dipecahkan dengan hukum logika, dan dengan argumentasi, maka bertanyalah kepada ahlul marifat. Ahlul marifat pasti ahlul zikir. Jadi berlevel-level ya. Nah, gitu. Nah, misalnya tiba-tiba dalam 5 tahun berumah tangga, dulunya bahagia, tiba-tiba nih. Tetapi tiba-tiba mengalami keretakan. Udah 5 tahun kawin Pak, ya. Udah 5 tahun punya anak 1. Dapet janda kayu. Nggak ada jemaah di sikon. Kira-kira itu retak dia. Nah, tetapi tiba-tiba mengalami keretakan tuh setelah 5 tahun. Atau mendapati umpama lain aja dah, sakit menaun. Udah mau naik haji, sakit menaun.
yang tidak sembuh-sembuh meski sudah ikhtiar, atau menghadapi persoalan kebangkrutan ekonomi, tiba-tiba bangkrut dia. Ya, dari punya showroom motor, kena gempa kebakaran, habis dia. Orang itu mengalami kebingungan awalnya. Maka datanglah mereka kepada ahlul zikir. Ada lagi yang datang ke ahlul marifat, ditinggalkan ahlul zikir. Cerita sejarah dong, enggak curhatan dong. Gitu, curhat aja. Ini kan bukti ya. Maka ahlul zikir dan ahlul marifat dengan ilmu yang dimilikinya itu haram kata Allah kalau menyembunyikannya. Sampai kan? Walaupun antum dihina, sanggup? Nggak boleh. Walaupun antum dihina, haram menyembunyi karena itu hadis. Yuk latih. Rancak jangan alur zikir, alur surga saja. Kira-kira ketangkep ya? Mau lari gimana? Seret lagi, selesaiin. Seret lagi, selesaiin. Jadi ada benar juga kalau ngomong sampai matian, gue membedakan kapal rusak. Adonan batu aja tuh. Wilayahnya itu Kamanga. Kamanga. Kok kabar rubah orang Sunda jadi orang Minang? Nggak bisa bro. Emang di Sunda ada pak. Wilayahnya kayak gitu. Wilayah Kunut. Dijadian Kunut. Wilayahnya Kunut ya Kunut. Nggak bisa. Wilayah Allah nggak bisa diongkat otak-atik. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa bangkit. Ada yang melenceng, ada yang lurus, ada yang tajungkia. Itu hasilnya. Tiga. Ada yang lurus, ada yang melenceng, adonan takongkangan ya pak. Kan ada tiga. Enggak menentukan ahlul zikir ahlul marifat kan. Wilayah takdir lagi yang menentukan. Kaberang manga. Resepnya semakin mantap orang itu untuk ingat kepada Allah, zikrullah, tidak bersedih dengan kehilangan dunia secara berlarut-larut, sebab Allah memberikan jalan kepada hambanya yang bingung dan tidak tahu lewat wasilah para kekasihnya. Hati-hati. Jadi antum nggak bisa langsung. Quran menyebutkan harus melalui wasilah. Wasilah itu yang nggak boleh jadi Tuhan. Paham nggak? Jadi antum boleh-boleh saja berwasilah ke orang mulia, baik hidup maupun mati. Baik itu secara minta solusi maupun secara minta ritual. Jangan disembah kuncinya. Maka ziarah kubur dibolehkan oleh Nabi, karena di sana ada wasilah. Tangkap nggak nih? Maksud kaji ketangkap ya? Nah, jadi kita di sini antum coba belajar makna zikir, berpikir. Walaupun antum tidak membeberkan secara taklid amalan, antum sebenarnya paham dulu. Kalau taklid amalan gampang. Allah di sini tidak menyuruh tanya kepada ahli politik. Quran nggak nyuruh. Ahlul zikir, ahli retorika, melenceng tuh. Kalau ada tanya ke ahli politik, berarti ada maunya dengan politik itu ya. Ujungnya apa pak? Idut ujungnya. Betul pak? Ujungnya idut. Lebih salah lagi kalau nanya ke ahli bangunan pak. Urusan ini masih nanya ke ahli bangunan. Kenapa anda sebut ahli bangunan? Udah renungkan. Itu memberi arti posisi kedudukan ahlul zikir di sisi Allah. Kenapa posisinya ditanya kepada ahlul zikir? Karena ahlul zikir mempunyai makom hudur kedekatan. Kalau ditanya ahlul zikrullah, makomnya hudur kedekatan. Kalau dekat sama Allah pasti berilmu. Ahlul zikir, ribuan zikir. Ditanya makna dari tsunami, jawabnya kemana-mana pak. Tsunami itu maknanya bisa dengan ahlul zikir dijabarkan. Sangat bisa.
Karena mereka membaca tanda-tanda mutawasim. Betul. Bukan klinik. Bukan. Kepekaannya berbeda. Makam kedekatan direkomendasikan untuk menjadi tempat bertanya oleh Allah. Ada di Quran. Bagaimana ciri-cirinya dong? Nah, tolong dibaca kitab Kifayatu Al-Atqiya. Anu nggak mau sebut. Catat aja, itu kitabnya. Kenapa begitu? Ya nukilnya kok andung aja ya. Tinggal terima, nggak enak ya. Capek lah sekali cari kitab, baca sendiri. Kitabnya itu. Kitabnya Kifayatu Al-Atqiya Al-Hadayati Al-Atqiya Ila Thoriqil Aulia, juz 4. Siapa yang ngarang? Haramayan. Cari di Turki. Ada kitabnya, ya, Hikmatul Hu. Pas dijabarkan secara hukum syariat, mabok antum. Baris kanan, baris bawah, bahasa Indonesia, baris kanan, baris bawah, botak kepalanya, udah almarhum. Kita hargai mereka. Hikmatul Hu masih ada, cari aja sana. Repot deh, enak dengeran dong aja ya. Itu tanda-tandanya. Jadi ulama yang begitu tuh, insya Allah mudah-mudahan antum mendapatkan lintahan berkah. Bukan lintah ya. Jadi jernih karena sifatnya nyedot. Dengan kata lain tidak gaduh, tidak rewel, tidak jorok, tidak kasar, tapi nusuk. Jadi ada ini, ada siap nggak kita ditusuk? Ditusuk itu kalau bisul, ya. Kalau bisul itu ditusuk dulu, baru kah keluar. Jadi jangan memble. Ya. Kalau andung ngaji siap ada saatnya andung tusuk. Kenapa? Karena ada yang bisulan, ada 3, ada 4. Bisul itu tusuk dulu. Ya. Yang mengeluarinnya bukan yang duduk, kita hanya tugasnya nusuk. Ya. Nah, ini udah ditusuk Pak ya, udah ditusuk bisul itu, ya. Diobatin tutupnya Pak. Itu bahaya. Ada nggak perlu disebut. Ino aja, pusing seorang saya. Atqiya kitabnya. Jadi hati-hati dengan kaji andung, tidak ada kaji yang meninggalkan syahwat ya. Sesat nggak kaji ini? Enggak ya, nggak boleh. Tapi yang halal. Kenapa? Karena membantu nafi'ah. Antum kalau syahwat antum tidak diberi makan secara syariat, ya, gimana mengontrol hidup secara rohani? Logika, ya, logika kan? Ya itu makanya semua ulama lama itu pasti suruh cepet nikah, kalau nggak dicariin. Tapi ulama sekarang dengan dulu beda. Kalau dulu jalannya kelihatan, kalau sekarang jalannya nggak kelihatan. Karena yang andung suruh nikah itu nutup jalan sendiri. Buat sini jalan sini, buat sini jalan sini. Jadi repot Pak. Ah, jadi kalau Pak Al yang tua-tua ini menyuruh cari jalan, dia nutup sendiri. Atau dia yang nutup sendiri. Jadi repot. Nutup itu banyak faktornya. Belum siap. Ya. Tapi insya Allah jangan prediksi yang negatif. Ya, kalau andung suruh berarti di bawah perutnya normal. Duduk nggak Pak? Di bawah perutnya normal. Paham di bawah perutnya? Nah ini bahayanya prediksi di bawah perutnya nggak normal. Itu udah jolim. Anu nggak mau itu. Nah, anu buka aja deh. Jadi berpikir rohani itu harus jelas. Ya, insya Allah. Karena sifat syahwat itu bisa menghasilkan sifat-sifat tercela secara titik penutupan kolbu, seperti mencari pangkat, dunia lainnya boleh ya, dan mengisinya dengan hal yang menyelamatkan. Jadi jelas perlu guru pembimbing. Ulama yang begitu tadi dapat haibah dari Allah. Jadilah ulama yang haibah, nah, yang mewajibkan dirinya menjadi diam, tenang, wajib.
dan lebih banyak diam untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena ulama seperti itu sudah dibukakan asrarul mulkilah. Ya, insya Allah doakan mudah-mudahan terbuka asrarul mulkilahnya. Itu yang paling berat. Dia akan menjawab persoalan dengan makna-makna yang sifatnya beriktibar atau bahasanya bola efek, ya, supaya menyentuh kalbunya sebetulnya. Hanya itu. Dia tidak berhajat pada pamrih, ya, insya Allah, karena udah tertanam pada dirinya, dan itu memang susah ya, bukan merasa bersih, karena seperti ada tuntunan harus ke situ. Sehingga resepnya menenangkan, menyelamatkan. Di situ ada ahlul dzikir yang mengalami haibah. Insya Allah pertama-tama muncul sebagai keadaan takut. Tanda-tandanya, ya, bagi merasa tergenggam oleh kekuasaan Allah, itu takutnya. Nah, dan setelah dia haibah, ketakutan yang memuncak seperti sirna terserap oleh energi sifatun al-asmaul husna, ya. Hal yang mendorong itu bisa jadi karena orang itu diperlihatkan bi al-qobi, bi al-hakiki, beheti al-nafs, ya. Diperlihatkan itu. Ia dipanggang di sebuah api neraka yang sifat-sifatnya mengerak. Dalam penglihatan batinnya begitu. Maka ketika dia terjaga, mendapati dirinya kembali terjaga sadar, betapa takutnya, ketakutan yang memuncak itu membuatnya berhati-hati dan selalu menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum-hukum syar'i, apalagi meremehkan, menyakiti orang. Ada di Abu Hanifah, kenapa dong sadarkan nukil ke sana? Karena beliau orang buat malu saja dianggapnya itu dosa, ya. Kebayang ya, berat nggak akhlak sampai situ? Usahakan, ya, karena ini ilmiah ya, ilmu. Jadi seorang ahlul dzikir salah satu tandanya adalah jelas akhlaknya. Akhlak itu tidak bisa terlihat secara rajinnya sholat, rajinnya ngobrol, enggak begitu, bukan begitu. Khususnya kepada orang lain. Karena pernah mengalami haibah, bukan karena pintar telah hafal riwayat-riwayat atau melihat alim dengan jubah dasarnya. Jadi dalam bahasa Ibnu Arabi disebut al-hikmah al-ilahiyah. La yasluhu man yurabi al-haqq ila man kanat sifatuhu min sifati al-haq. Ahlu dzikir yang makrifat itu terpatri dalam dirinya sifat-sifat kamal jamal Allah dalam berinteraksi secara manusia. Penuh kelembutan, kasih sayang, pemurah, pemaaf, dan lain-lainnya. Berat sekali itu, Pak. Ya. Sementara Imam Al-Ghazali memasukkan bab ini ke dalam bagian-bagian ulama su, ulama yang buruk, dan berbeda dengan ulama akhirat. Ini nggak perlu membahas lebih dalam. Jadi jelas kepentingan yang lebih besar nasihat Nabi berpikir untuk kepentingan Madinah. Madinah bisa ketangkep, Pak? Madinah apa tuh? Kota ilmu, Madinatul ilmi. Jadi antum coba sekarang nasihat Nabi, berpikirlah antum untuk kepentingan Madinah. Paham ya? Ilmu Allah itu menolong Allah. Syariat bukan untuk umat Islam saja ya. Jadi ilmu Allah itu untuk seluruh lil alamin. Ya, sampaikan saja. Hukum penolakan, hukum orang menolak sudah disyariatkan, jangan paksa. Hukum menerima disyariatkan juga, ya kan? Nah, tadi sudah disebut. Ya. Jadi menjabarkan Madinah itu bukan wilayah kota Madinah, Madinatul ilmi. Ya. Insya Allah antum kalau ada niat itikad kita, niat kita untuk menyebarkan ilmu Allah, maka dituntun oleh yang disebut behit ruhani antum.
Pasang apa dulu? Menyebarkan apa dulu? Ilmu Allah. Spesifikasi presentasinya 80% pada ayat-ayat muhkamal yang sifatnya mutasyabi. Karena syariat udah gak perlu dibicarakan lagi, hukumnya sudah jamak. Kalau sudah ada yang melakukan, kita tidak kena lagi gitu. Apa nama hukumnya tuh? Udah paham ya? Jadi ruhani itu mulai turun, kita masuk. Maka antum akan ditutup dengan guru yang tidak terlihat, tidak terbayangkan, tidak terlihat di wilayahnya ketenangan deity. Maksud yang antum sampaikan paham? Paham ya? Jadi kunci awalnya apa? Niat mengembangkan Madinah. Nah, itu sebabnya matinya ulama-ulama akhirat ditangisi para malaikat, dicintai makhluk-makhluk Allah. Maksudnya ke sana. Kalau ulama banyak sedekah jadi 100, jadi 1 juta, itu ulama hantu balaun. Enggak ke situ. Nah, hadisnya ada. Matinya ulama su sangat ditunggu malaikat dengan siksaan yang pedih. Maka dosa-dosa orang yang melakukannya juga ditimpakan kepada ulama itu. Kebayang Quran tuh. Jadi hati-hati, ada 2 hukum disiplin ilmu, terutama pola berpikir kita. Karena kalau kecerdasan kita dapat, ada tantangan untuk aplikasi daripada ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Itu hadis ya. Repot Pak ya, repot. Mungkin ke depan bukan repot lagi, harus kuat tantangannya. Sayangnya dalam amalan zikirnya untuk wilayah warid harus dilakukan dengan waktu tuntunan yang disebut munasyabah berdasarkan petunjuk gurunya, guru penemu jalan. Selain itu juga sesuai dengan batasan yang telah ditentukan secara pribadi antum. 2, itikotnya 2. Jadi nggak boleh buat sendiri aturan itu. Karena apa? Batasan itu yang bisa melihat daripada mursyidnya. Duduk ya. Apabila zikir tidak sesuai, maka akan menunjukkan bahwa seorang tidak mengikuti sunnah. Rasulullah SAW setelah selesai mengerjakan sholat, Rasulullah menganjurkan agar seorang mukmin membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 100 kali. Tahlil 100 kali. Itu sunnah. Kepada siapa? Makomat yang berbeda sifatnya mujmal. Berarti di makomat di atas sifatnya person. Kalau sifat person berarti menunggu petunjuk dari mursyidnya. Karena sifat ruhani itu harus ada wujud yang menyampaikannya. Nggak mungkin lah disampaikan sama Nabi. Makomat kita belum sampai bro. Duduk ya. Nah. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, kami pernah mendaki lereng bersama Rasulullah. Orang-orang memakikan Allahu Akbar, sedangkan aku sendiri mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian berkata kepadaku, Rasulullah berkata kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta surga? Mau wahai Rasulullah. PR ya. Rasulullah menjawab, la haula wala quwata illa billah. Itu yang diomongin. Jangan salah tempat. Itu perlu petunjuk. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Besok secara amalan anu akan pahami apa sih wilayah ruhani, guru ruhani kita tuh siapa, gimana cara mengamalkannya, tanda-tandanya gimana, apa aturannya. Ya. Baik doang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.